Pemirsa, pasca 5 penumpang kapal Lambelu meloncat ke laut karena mengetahui 3 ABK kapal terjangkit virus corona, akhirnya KM Lambelu diizinkan bersandar di pelabuhan Lorensai Maumere. Penumpang yang turun dari kapal diatur jaraknya dan disemprot disinfektan. Jerit penumpang KM Lambelu tak terbendung setelah melihat 5 penumpang nekat lompat dari atas kapal. Aksi nekat mereka dipicu karena mereka sudah 18 jam di atas kapal dan tak diizinkan Pemda Sika untuk bersandar. Setelah dokter mengumumkan 3 ABK positif corona dalam rapid test yang dilakukan di atas kapal Lambelu. Selain penumpang yang melompat dari kapal, sebagian penumpang juga meluapkan kemarahannya kepada petugas pelabuhan. Akibat peristiwa ini, Bupati dan Forkopimda tidak dapat berbuat banyak. Hingga akhirnya, KM Lambelu diizinkan berlabuh di dermaga Lorensai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Proses penurunan penumpang dari kapal diatur dengan sangat ketat, dengan prosedur antrian 20 orang, hingga tidak menimbulkan penumpukan penumpang. Selain itu, penumpang dan barang bawaannya disemprot dengan cairan desinfektan. Jumlah penumpang yang turun di Pelabuhan Lorensai Maumere sebanyak 238 orang dan 2 balita. Sementara jumlah ABK KM Lambelu sebanyak 95 orang. Dari Maumere, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, penyemprotan cairan disinfektan di pasar tradisional Laino, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara ini berujung ricuh. Ratusan warga dan pedagang menolak penyemprotan karena dianggap membahayakan kesehatan. Warga dan pedagang di pasar Laino ini menolak penyemprotan cairan disinfektan di pasar. Mereka khawatir cairan disinfektan yang digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan dan justru bisa membahayakan kesehatan warga dan merusak bahan makanan yang dijual. Petugas yang telah mengantongi izin dari Polres Kabupaten Muna pun ini memilih pergi dan mencari lokasi lain untuk disterilisasi. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, DKI Jakarta memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB setelah mengantongi izin dari Menteri Kesehatan. PSBB untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona dan resmi berlaku mulai Jumat 10 April mendatang. DKI Jakarta segera menerapkan status pembatasan sosial berskala besar pada Jumat 10 April mendatang. Langkah ini diambil sebagai upaya memutus penyebaran infeksi virus corona. PSBB diterapkan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Jadi, bagi masyarakat Jakarta yang akan nanti kita lakukan mulai tanggal 10, utamanya adalah pada komponen penegakan. Karena akan disusun peraturan yang peraturan ini memiliki kekuatan mengikat kepada warga untuk mengikuti. Jadi kita berharap pembatasan nantinya bisa ditaati, sekaligus menjadi pesan bagi semua bahwa ketaatan kita untuk membatasi pergerakan, membatasi interaksi, itu akan sangat mempengaruhi kemampuan kita untuk mengendalikan virus ini. Selama PSBB berlaku, seluruh kegiatan sekolah, keagamaan, dan perkantoran diliburkan kecuali 8 sektor usaha. Di antaranya kegiatan yang meliputi perbankan, komunikasi, keamanan, dan institusi sosial.
Selain itu, pembatasan sosial berskala besar tidak berlaku pada aktivitas di sektor pangan. Selama penerapan PSBB, tindakan tegas akan ditegakkan bagi orang-orang lebih dari 5 orang yang berkegiatan di luar ruangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah DKI Jakarta segera memberlakukan status pembatasan sosial berskala besar. 2 hari jelang pemberlakuan PSBB, suasana lalu lintas terutama di jalan protokol hari ini terpantau sepi. Meski PSBB belum diterapkan, aktivitas perkantoran di sekitar Jalan Sudirman Tamrin telah dihentikan. Himbauan pemerintah untuk bekerja di rumah menyebabkan suasana di wilayah tersebut lengang. Jumlah kendaraan yang melintas di sekitar Sudirman Tamrin jauh berkurang dan telah berlangsung sejak beberapa pekan terakhir. Sementara itu, pemirsa, penerapan status pembatasan sosial berskala besar di Jakarta ini berdampak pada transportasi online roda 2. Aturan larangan membawa penumpang bagi ojek online mengancam pengendara kehilangan pendapatan mereka selama PSBB berlaku. Meluasnya penyebaran virus corona menyebabkan Pemprov DKI Jakarta menetapkan status pembatasan sosial berskala besar. Bagi sebagian warga DKI, bekerja dari rumah menjadi pilihan agar tetap bisa aman dan produktif. Namun, bagi ojek online tidak ada pilihan lain selain turun ke jalan dan mencari penumpang. Status PSBB yang segera diterapkan hanya diperbolehkan mengangkut barang dan melarang ojek online membawa penumpang. Keputusan ini memancing protes pengemudi ojol karena akan semakin menggerus pendapatan mereka yang sudah berkurang bahkan sejak virus corona merebak. Sebenarnya tahu dari pemerintah tuh udah dilarang, ya nggak? Karena ini emang lagi ada virus besar-besaran ya. Tapi kita apa boleh buat kan, daripada kita nggak makan di rumah ya kita keluar juga. Gitu, hampir menyeluruh sih kayaknya ojol pada keluar Mbak. Gitu. Menurut saya boleh aja saya penuhi, tapi pemerintah konsekuen. Dengan kita nggak narik, nggak bisa mencari uang ya pemerintah harus memenuhi kebutuhan saya dong, gitu aja. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, PSBB hanya berlaku selama 2 pekan. Namun bila masih ditemukan kasus baru, maka PSBB diperpanjang selama 14 hari sejak kasus terakhir. Dengan demikian, pengemudi ojek online harus berhenti membawa penumpang hingga penyebaran virus corona bisa diatasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan terkait pelarangan ojek daring membawa penumpang akibat wabah corona, kita akan langsung bergabung dengan Vena Malinda di Stasiun Manggarai, Jakarta Timur. Ya, Vena, bagaimana respon pengemudi ojek online menanggapi aturan PSBB tersebut? Iya, Deta, banyak sekali ragam respon dari para pengojek online, khususnya di kawasan Stasiun Manggarai yang sejak pagi tadi memang banyak sekali masih berjajar menantikan para penumpang dan juga orderan atau pesanan terkait pengiriman makanan maupun barang. Mereka juga ada yang mendukung begitu, Deta, atas arahan ataupun himbauan dari pemerintah terkait pembatasan atau pelarangan pengangkutan penumpang ke sejumlah titik guna memutus mata rantai virus COVID-19. Namun banyak juga, Deta, terutama para pengendara ojek online yang sudah berkeluarga dan juga terlihat masih muda, tadi sempat kami mendengar mereka sangat menolak keras adanya pembatasan atau pelarangan mengantarkan penumpang begitu, Deta, karena halnya mereka masih memiliki keluarga yang kebutuhannya masih banyak dipenuhi. Dan betul sekali jika pendapatan mereka beberapa hari belakang ini berkurang 50 hingga 75%, sehingga jika adanya pelarangan mengantarkan penumpang ke sejumlah titik ini dilarang, tentu saja mengurangi pendapatan mereka dan juga modal mereka ikut berkurang jika nantinya ada pesanan atau orderan makanan maupun barang. Dan ini tentunya mereka menuntut dan juga meminta solusi baik dari perusahaan tempat mereka bekerja maupun pemerintah. Solusi apa yang harus mereka terima dan konsekuensi apa yang harus mereka terima jika
mereka mentaati atau mendukung bentuk pelarangan atau pembatasan dari pemerintah tersebut terkait mengantarkan penumpang. Karena mereka masih ada tanggungan biaya hidup di keluarga mereka dan tentunya mereka masih berharap adanya bantuan atau solusi dari pemerintah untuk bisa tetap menghidupi keluarga mereka. Deta? Baik, terima kasih Vena atas informasinya. Selamat bertugas kembali.